Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, berterima kasih buat kebaikan, buat kemurahan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kebaikan yang terus kau nyatakan sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan. Suatu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah, sebab Engkau baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak diterima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji, ku selalu puji, menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji, ku selalu pujimu, menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami, ya Allah. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Tiada yang sepertimu,
Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami aman bersama. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Waktu kami percaya kepadamu, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Engkau sumber berkat bagi kami. Engkau sumber yang tak terbatas. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penolong kami yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan yang baik bagi kami, semua Kau genapi. Sebab kami mau terus setia kepadamu. Berharap dan percaya hanya kepada Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu,
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti Engkau setia. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya padamu, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Engkau yang memimpin di depan bagi kami. Waktu bela kami terus mengikuti jalan-jalan setiap kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami berjalan di dalam jalan-jalan. Berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau setia, Kau tetap sama, Kau tak pernah berubah, baik kasih maupun kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ya, kemuliaan Kau jadikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kamu yang maha kau janjikan, aku tetap percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ini mau berserah penuh di dalam tangan, di dalam kekuatan. Sebab Engkau Allah yang setia, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Kebaikan, kebajikan, dan kemurahan sepanjang umur hidup. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam, menguasai dan mengendalikan hidup kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom pagi. Bersyukur ya, pagi ini bisa datang memuji menyembah Tuhan dengan kondisi tubuh yang sehat. Baik, pagi ini kita masuk di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 21 dengan dua judul perikop ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim dan rendahkanlah dirimu. Akan saya bacakan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak dikuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan.
Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, di perikop 1 ini saya dan kita semua kembali diingatkan, janganlah kita menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Di sini yang saya dapat, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Di sini kita lihat, eh, kita ini eh, bukan karena benar, tapi kita itu dibenarkan. Kita dibenarkan itu bukan karena perbuatan kita dibenarkan karena anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Di sini kita lihat di ayat 4-nya itu kan, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi yang berhak menghakimi setiap kita itu adalah Tuhan. Jadi makanya di sini kita diingatkan, janganlah kita menghakimin orang lain. Hendaklah kita itu harus apa? Jujur dalam perkataan, benar dalam perbuatan, dan setia dalam tanggung jawab. Itu di perikop pertama yang saya dapat. Dan saya lanjutkan di perikop kedua, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Eh, sebab siapakah sebab siapa sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya karena benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini dituliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anakku, yang kukasihi. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. 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 1 Korintus 13 ayat 1
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai baik Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Di perikop kedua ini eh, saya diingatkan kita harus hidup rendah hati dan tidak membanggakan diri sendiri karena segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Eh, Terus akuilah setiap kelemahan kita dan bergantung kepada Tuhan. Hidup taat akan Tuhan dan praktekkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua yang saya dapat kembali diingatkan di sini, janganlah kita membanggakan diri sendiri atau kita sombong. Kita tidak boleh membanggakan diri sendiri dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kekuatan kita itu, setiap kita itu ada pada Tuhan. Jadi eh, yang ketiga itu kita harus menerima teguran dengan rendah hati. Kita harus menerima teguran dengan rendah hati dan siap untuk diperbaiki atau dikoreksi. Karena pada saat kita rendah hati itu, ya itu menandakan bahwa kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Di sini kan eh, disebutkan bahwa di ayat 12 ya, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saya kembali diingatkan bahwa kita ini kan sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita ini keset gitu loh. Tidak ada yang lebih rendah daripada itu. Makanya diingatkan, kalaupun kita eh, dimaki, ya kita harus memberkati. Rasanya memang berat sekali ya. Biasa kalau kita dimaki kan harusnya kalau pribadi menurut kedagingan kita ya kita akan maki lebih keras lagi gitu loh. Ya kan? Makanya ikut Kristus itu ya kita harus pikul salib sangkal diri gitu loh. Terus juga di sini di ayat 15 itu saya garis bawahi lagi, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi pagi ini ya diingatkan lagi, turutilah teladan Kristus. Dia rela mati di kayu salib tanpa satu kesalahan pun yang dia terima gitu loh. Jadi
apa yang kita alamin hingga saat ini, kita kadang dimaki, nggak salah dipersalahkan, ya tidak lebih berat dari apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib untuk kita gitu. Jadi itu yang saya dapat kembali diingatkan bahwa janganlah menghakimin, hiduplah dengan rendah hati, jangan terus menyombongkan diri sendiri, dan menerima teguran dan siap dikoreksi gitu. Jadi itu 4 hal yang saya dapat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke Pak Heri, mungkin bisa dilengkapi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi hari ini kita tentu diingatkan oleh Rasul Paulus dari tulisannya, dan kita percaya ini adalah firman Tuhan bagi kita. Artinya sesuatu yang harus kita juga lakukan dalam hidup ini. Karena sekali lagi, seperti yang hari Senin juga kemarin Pak Buyung juga sampaikan lagi sesi dari salah satu materi pemuritan pria, yaitu Musa dan 10 undangan. Jadi sikap hati kita harus benar dulu memandang kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu bukan undangan, tapi firman Tuhan itu perintah bagi kita. Nah, ini harus clear dulu Bapak Ibu. Kita harus memandang firman Tuhan itu sebagai sebuah perintah. Walaupun kita juga sudah diingatkan berkali-kali, 1 Yohanes 5 ayat 3, bahwa perintah Tuhan itu enggak berat. Tapi kan menjadi berat atau tidak berat sesuatu itu kan tergantung dari sudut pandang kita dulu, paradigma kita dulu, pemahaman kita dulu Bapak Ibu. Nah, hari ini kan kita diajar seperti Paulus katakan, kalau Bapak Ibu apalagi baca di terjemahan Indonesia masa kini ya, kayak di ayat yang ketiga dan keempat, ya kita nggak hidup dalam penghakiman orang, karena yang menentukan kita salah atau benar itu cuma Tuhan. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh apa kata dunia, penilaian dunia, penghakiman dunia. Tapi juga bukan berarti terus kita masa bodoh dengan perkataan orang. Nah, dalam artian ketika orang memperkatakan sesuatu kepada kita yang kemudian diperjelas di perikop berikutnya, bahkan ketika orang mengatai kita, bukan memperkatakan kita lagi, mengatai kita, memaki kita. Nah, disitulah teruji apakah kita ini sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai keset, tadi katakan Pak Buyung Huperetes. Sehingga seperti yang sering kali saya katakan, ya kita kan harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu kita ini sudah sadar, kita ini ada di posisi yang paling rendah. Sehingga tidak ada satupun orang lagi yang bisa merendahkan kita. Nah, kalau di ayat-ayat ini, Paulus tadi gambarkan bahwa kita, kalau dikontekstualkan ke kita hari ini, kalau Paulus kan ngomong kami menjadi seperti apa? Seperti sampah, seperti kotoran. Tadi ketika dengar hal itu dan baca, saya pikir, karena kan setiap hari waktu saya antar Matthew sekolah, kan lewat tempat-tempat sampah. Dan mungkin Bapak Ibu juga lihat. Sekarang, kalau mungkin dulu ya, kotoran dan sampah itu dalam artinya gini-gini loh. Kalau orang nggak mau lihat kita, ya nggak usah baper, nggak usah tersinggung. Siapa sih yang pengen lihat kotoran, lihat sampah? Nggak ada. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, sampah aja dicori orang loh. Kalau sampah begitu sampah dijatuhin, wah, para pemulung langsung berebut cari mendapatkan sesuatu. Nah, konteks zaman sekarang kan, tapi tentu saya bisa pahami kenapa di pasal ini Paulus mengatakan dia menempatkan dirinya, menyamakan dirinya seperti sampah, seperti kotoran. Artinya kalaupun orang nggak lihat kita, orang nggak perhatikan kita, bahkan orang buang muka kepada kita, ya udah, nggak usah baper Bapak Ibu, nggak usah kita jadi luka batin, kita jadi sakit hati. Kenapa? Ya karena kita mau belajar untuk kita rendah hati. Sehingga tadi dikatakan kalaupun dimaki, ya kita memberkati.
Kalau kita dianiaya, tetap sabar. Kalau kita difitnah, tetap aja jawab dengan ramah. Nggak perlu langsung bela diri, langsung konfrontasi. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang harus benar-benar kita lakukan. Makanya Paulus berani ngomong gini, ikuti teladanku. Karena nanti di ayat yang lain, kenapa Paulus seakan-akan kok sombong hebat sekali, ikutilah teladanku. Karena Paulus juga ngomong nanti di pasal yang lain, di ayat yang lain. Karena aku pun mengikuti teladan Yesus. Yesus yang ketika dicaci maki, nggak balas dengan caci maki. Nanti kita juga akan baca di 1 Petrus ada. Dan kita juga sudah baca nubuatannya di dalam Yesaya 53. Dan kita juga sudah baca kisahnya di dalam Injil. Bagaimana waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus ditelanjangi, dipermalukan, ketika Yesus disesah, Yesaya gambarkan dia seperti anak domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Nah, jadi sekali lagi, apakah kita memandang hal-hal yang kita baca hari ini sebagai perintah Tuhan, sehingga kita harus melakukan yang sama? Nah, itu yang harus clear dulu. Tapi berkali-kali kan saya katakan beberapa waktu ini kan kita sudah belajar tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang saya berdoa berharap itu benar-benar merubah paradigma kita, membuat pembaharuan akal budi kita yang terus-menerus Bapak Ibu. Bahkan di pasal sebelumnya di surat Paulus kepada jemaat di Korintus kan Paulus juga ingatkan, iya, memang kita masih hidup di dunia, tapi jangan lagi hidup dengan cara-cara duniawi. Hiduplah sebagai manusia rohani. Nah, hari ini ya Paulus perjelas lagi bahwa sebagai manusia rohani ya kita harus rendah hati. Kita nggak perlu apa ya baper, tersakiti hanya perkataan-perkataan orang. Karena yang menentukan kita salah atau benar ya Tuhan sendiri. Tolok ukurnya ya jelas, cerminannya jelas, itu firman Tuhan. Tapi kalaupun orang menganggap salah, ya berkali-kali seperti yang saya katakan, yang saya praktekkan. Rendah hati itu kan kalau salah minta maaf. Bahkan kalau dianggap salah, walaupun mungkin 10 orang ngomong kita benar, tapi hanya satu orang yang ngomong kita salah, ya udah minta maaf, selesai. Kenapa harus bela diri? Kenapa harus jawab dengan marah-marah? Kan firman Tuhan ajar ya, jawab aja dengan ramah. Nggak usah marah. Karena marah itu kan sebuah luapan emosi untuk membela diri, untuk memproteksi diri, untuk membalas. Nah, itu bukan cara hidup kita. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Itu bukan cara hidup kita. Daging terkadang berontak, iya. Tapi makanya Yesus juga bilang, roh itu menurut, daging lemah. Masalahnya kita mau hidup menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menuju kebinasaan yang ditulis oleh 1 Yohanes, atau kita mau hidup di dalam roh. Bukankah Yohanes sudah katakan dalam Yohanes pasal 4, kita ini kan sudah dijadikan, didesain, dibentuk sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, mari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sebagai sebatas pengetahuan yang kemudian kita lupakan, tapi mari kita memandang setiap perkataan firman yang kemudian kita renungkan sampai benar-benar masuk ke dalam hati kita. Dan itu akan menjadi respon otomatis. Ya, saya tahu itu sebuah proses yang bertahun-tahun. Makanya saya berharap 4 tahun terakhir inilah paling tidak. Ketika kita ikut Koram Deo terus-menerus setiap hari, kita dengar firman setiap hari. Firman Tuhan itu nggak hanya stop sampai di frontal cortex kita, hanya sebatas pengetahuan kita. Tapi firman yang kita terima setiap pagi, firman yang kita baca dan kemudian kita renungkan sepanjang hari, itu benar-benar sampai ke dalam hati kita, pikiran alam bawah sadar kita. Sehingga itu benar-benar jadi respon otomatis. Dan seperti kemarin saya katakan, ketika kita bisa melakukan hal itu, yaitu
bukan sesuatu yang perlu kita sombongkan. Karena itu memang sesuatu yang wajar kita lakukan. Seperti yang kemarin saya katakan, ketika seorang bayi yang tadinya nggak bisa apa-apa, tapi karena dia terus dirawat, diasuh, diberi makanan, asupan, kemudian dia tiba-tiba bisa mulai, pertama dia bisa golak-galik, bisa tengkurap. Ya mungkin waktu pertama kali tengkurap, wah exciting. Tapi setelah itu ya sudah, tengkurap itu ya memang normal. Bukan sesuatu yang wah, sehingga setiap hari harus dipuji terus. Enggak. Nanti dia bisa mundur, duduk. Habis itu bisa merangkak, bisa jalan, bisa ngomong, bisa melakukan banyak hal. Dan itu sesuatu yang wajar. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalaupun kita bisa lakukan firman Tuhan hari ini, ya nggak perlu disombongin, karena memang seharusnya kita seperti itu. Karena itulah hakikat kita anak Allah. Sabar, rendah hati, jujur. Itu hakikat hidup kita. Yang seperti berkali-kali saya katakan, 3 ciri-ciri ciptaan baru. Yang pertama itu suka menyembah. Ya karena kita diciptakan, didesain untuk jadi penyembah. Jadi kalau kita bisa menyembah, ya nggak usah sombong. Memang kita dibentuk untuk itu. Seperti ikan bisa berenang, nggak usah sombong. Karena memang ikan diciptakan untuk berenang. Burung bisa terbang, ya nggak usah sombong. Karena memang burung didesain ya memang untuk terbang. Nah seperti itu kita memandang hidup kita ketika kita bisa melakukan firman Tuhan, nggak usah sombong. Ya karena memang kita harus seperti itu. Nah, rendah hati dalam hal ini, ya harus. Kedua, ciptaan baru itu ya suka firman, karena itu makanan utama roh kita. Nah, yang ketiga, suka berbuat baik, karena itu DNA kita. Jadi, ya sekali lagi, mari kita memandang firman sekali lagi, yang pertama bukan sebagai undangan, tapi sebuah perintah yang memang harus kita lakukan, dan kita memang didesain dengan DNA seperti itu. Dan tentu makanya sekali lagi dengan proses berjalannya waktu, dengan kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman, dan kita lakukan firman, sekali lagi itu sesuatu yang normal. Bahkan seperti yang kemarin saya katakan, justru kalau kita nggak lakukan hal-hal ini, nah itu yang aneh. Berarti ada kelainan dalam hidup kita. Kalau kekristenan kita nggak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, justru itu yang aneh. Itu kelainan, itu yang membuat kita sedih. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan firman, yaitu normal. Memang harus seperti itu. Nah, hari ini seperti Pak Buyung katakan, bukan cuma Pak Buyung tentunya yang diingatkan, tapi setiap kita diingatkan. Ayo rendah hati Bapak Ibu. Sekali lagi, apa itu rendah hati? Ya sadar kita ini sudah ada di tempat yang paling rendah. Jadi kalau kita dinilai orang, bahkan penilaiannya dengan cara yang kasar, jangan balas dengan cara yang sama. Kalau kita balas dengan cara yang sama, ya apa bedanya kita dengan mereka? Padahal di surat Paulus kepada jemaat Roma katakan, hendaklah kita hidup beda dengan dunia ini. Seperti kisah yang mungkin beberapa kali saya pernah ceritakan, waktu Jerman Barat dan Jerman Timur itu masih terpisah dengan temboknya. Saya lupa yang paham komunis itu yang mana, tapi timur kalau nggak salah ya. Mereka lempar sampah, mereka lempar kotoran, sehingga pihak barat, wah hampir-hampir terpancing. Wah ini nggak benar nih. Kita bisa balas lebih banyak lagi kalau perlu sampahnya. Tapi ada seorang tua bijak katakan, mereka memberikan apa yang mereka punya. Tapi kita harus memberikan apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Roti, selimut, makanan. Lempar ke mereka. Sama Bapak Ibu. Ketika orang mencaci maki kita dengan perkataan kotor, ya itu yang mereka punya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang kita punya Bapak Ibu? Kita udah berpuluh-puluh tahun kenal Tuhan, berpuluh-puluh tahun katanya jadi orang Kristen. Terus kalau kita masih melakukan hal yang sama, jadi ya berarti kan apa beda kita dengan mereka? Berarti kita punya hal yang sama dengan mereka. Dan itu yang harusnya nggak terjadi. Justru yang kita punya itu kasih Tuhan, firman Tuhan. Nah, jadi mari Bapak Ibu melalui apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Mari renungkan lagi hidupmu.
Apakah dalam hatimu tersimpan firman dengan segala kebenarannya? Sehingga ketika orang menilai kita, memperlakukan kita dengan apa yang ada pada mereka, kita membalasnya dengan apa yang ada pada kita. Dan doa harapan saya yang ada pada kita adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi ayo renungkan firman sampai firman itu dalam hati kita. Dan itu jadi respon otomatis kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Buyung. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak, nanti kau Hendra Acin ya yang doa hari ini ya. Dan nanti akan ditutup Iya, oleh Kom. Pak Buyung. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita satukan hati kami. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan kami telah menyelesaikan Zoom kami Tuhan. Ini semua juga karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat pagi ini Tuhan. Dan juga buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang tetap menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami mau tetap hidup rendah hati Tuhan, tidak menghakimi satu sama lain Tuhan. Karena itu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh berespon itu dalam hati kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ko Buyung yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati usahanya Tuhan, biar kelimpahan dan juga kesehatan biar Tuhan curahkan buat keluarga Ko Buyung Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, sertai dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Ko Buyung Tuhan ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mau bersatu hati buat berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memulihkan Tuhan, terutama buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan terus berikan kekuatan Tuhan dia dalam menghadapi kemoterapi Tuhan. Berikan kemudahan Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan. Tuhan yang memampukannya Tuhan. Kami percayakan Tuhan semuanya ke dalam Tuhan kasih-Mu. Biarlah Tuhan berikan hati yang damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Sehingga dia boleh terus melalui Tuhan. Sehingga hidupnya Tuhan boleh berdampak, boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan. Semangat yang buat masa-masa hari tuanya Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan Tuhan, biarlah terus Tuhan hidupnya berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan, sehingga itu boleh membawa kedamaian dalam hatinya Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap teman-teman atau saudara yang mendampingi dia Tuhan. Terima kasih kami serahkan juga Tuhan Pak Ongko ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan buat bangsa negara negara Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat damai Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Bila Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran terendah Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan, roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, dalam memimpin setiap bangsa Indonesia Tuhan. Setiap keputusan Tuhan, itu boleh berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia boleh semakin hari semakin baik Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap kami yang ada dalam ruang kolam ini Tuhan, bila Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Tuhan. Bila Tuhan setiap bibir lidah kami Tuhan boleh selaras dengan firman-Mu Tuhan. Bila ada yang sakit, bila Tuhan sembuhkan. Bila ada yang pergumulan Tuhan, bila Tuhan menjawab setiap pergumulan Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan dalam hidup Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kami untuk pagi ini Tuhan untuk melakukan setiap kegiatan dapat yang akan kami lakukan buat kami berhasil dan beruntung Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Tak rendah hati, untuk terus boleh mempraktekkan firman-Mu.
dan mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah perintah bukan undangan Tuhan. Maka setiap kami harus taat dalam melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap kegiatan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai setiap kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.